Selama 20 tahun berpartner dengan Majalah SWA, Mas Kemal dan saya partner in crime menghadapi banyak perubahan-perubahan, kriteria-kriteria yang kita adjust sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Tapi pada dasarnya kita menyebut adalah namanya the four essential roles of leadership. Ada 4 peran esensial yang alhamdulillah beberapa tadi diperlihatkan dengan sangat baik. Yang pertama adalah kita akan lihat bicarakan mengenai inspire trust, create vision, execute strategi, dan coach potensial. Kita akan mulai dengan bagian yang pertama, inspire trust. Inspire trust intinya adalah di dalam, tadi beberapa contoh Pak Sunarso dengan sangat elaboratif mengatakan beliau masuk ke BRI dalam tanda petik bukan sebagai orang dalam, tapi terbukti justru di masa-masa sulit beliau bisa menunjukkan atau menginspirasi trust dan membangun trust. Dan tadi ceritanya sangat lugas bahwa diberikan tantangan pandemi sehingga mau tidak mau transformasi mesti dilakukan dengan melakukan 2 hal. Pertama, accelerate your credibility, mempercepat bagaimana orang itu percaya kepada CEO, dan itu rasanya juga yang dilakukan baik oleh Pak Didi di PT Kereta Api dengan turnover yang sangat luar biasa. Tandanya gampang, kalau mulai booking tiket susah, itu tandanya bisnis kereta api udah naik luar biasa. Pak Royke rasanya nggak diragukan lagi, tahun 2022, that's the highest profitability dari BNI, dan rasanya itu achievement yang luar biasa ya. Dan kalau membuat catatan, itu bukti bahwa siapapun yang datang sebagai CEO, kalau bisa berhasil dengan cepat menciptakan trust dengan seluruh elemen, maka seluruh elemen akan bergerak menangkap segala macam opportunity. Dan kita memiliki dalam kriteria itu adalah 13 perilaku pemimpin, kita ukur satu persatu, dan yang sangat menarik tadi Pak Kemal sudah menyampaikan bahwa 3 tahun yang terakhir skor itu yang paling tinggi. Artinya apa? Ilmu ini sudah nggak menjadi rahasia. Apa yang dilakukan oleh Pak Yonan, apa yang dilakukan oleh Pak Agus, apa yang dilakukan oleh semua BCO, sekarang menjadi referensi yang menarik dan dijadikan praktis. Dan rasanya ini menjadi aset nasional, dan alhamdulillah ini adalah target yang dicapai oleh Majalah SWA dengan sangat baik. Yang kedua adalah kita menyebut sebagai create vision. Create vision intinya adalah ada 3 hal. Pertama, craft a team vision. Bagaimana tim itu membuat visi-visi, tadi Pak Michael menyebutkan ini situasinya pandemi, bagaimana kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Bang El dengan sangat luar biasa mengatakan bahwa saya suka kata-katanya, kalau saya punya uang sebanyak itu saya nggak akan bikin ISS. Tapi faktanya adalah, ini adalah organisasi yang sangat mengutamakan kedekatan emosional, memberikan spiritualitas sebagai sebuah return dan value yang luar biasa, bahkan membayar income karyawan pada waktu secara produksi tidak bisa dilakukan, dan bukan karena karyawannya malas, karena faktanya user atau stakeholder tidak memerlukan itu. Yang kedua adalah draft tim strategi serta practice strategic naratif. Bagaimana membuat strategi-strategi dalam jangka pendek yang perlu dieksekusi cepat. Tadi ada contoh-contoh yang menarik Pak Michael, bagaimana segera membuat cash flow positif, setelah itu membuat profitability baik. Dan yang menarik tadi jumlah karyawan di SS sudah mulai angkanya 50.000 ya Bang Mel. 50.000, dan itu tentu bukan sebuah pekerjaan yang simpel, karena mengelola karyawan sebesar itu dengan sebaran dari barat sampai ke timur, dengan sebaran kota-kota yang jumlahnya ratusan, itu sebuah achievement tersendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah kita menyebutnya execute strategi. Banyak orang mengatakan atau membuat visi yang sangat indah, tapi menjadi persoalan utama bagaimana mengeksekusinya. Untuk itu kita menggunakan pendekatan menyesuaikan 6 hal yang mesti benar. Apakah ke 6 hal itu? Ini elaborasinya. Yang pertama, right people. Tadi Bang El sangat menarik banget. Bagaimana kita merekrut orang-orang yang pas, yang bisa kita leverage untuk tumbuh. Di sisi lain juga, ini menurut saya bisnis yang sangat luar biasa. Ketika orang membicarakan mengenai digitalisasi, robotisasi, artificial intelligence, manusia tetap ditempatkan sebagai center. Dan bahkan dari negara-negara Skandinavia yang justru tingkat kemakmurannya sangat luar biasa, happiness index-nya yang tertinggi di dunia. Jadi rasanya kita bergerak ke arah yang benar dengan ini. Yang kedua, the right structure. Dengan online, offline, hybrid. Kemudian tadi Pak Didi dengan sangat bagus mengatakan bahwa kita ini sekarang punya komposisi bukan hanya mengangkut orang, tapi mengangkut barang, otomatis strukturnya harus disesuaikan. Karena bisnis modelnya akan berubah, tentu mesti ada struktur yang tepat, dan pada akhirnya right reward, rasanya ini pendekatan-pendekatan yang harus keluar dari sekedar finansial, menjadi hal-hal yang sifatnya non-finansial, tapi tetap membuat orang tuh engage dan memberikan yang terbaik. 3 hal berikutnya, the right resources.
Terima kasih banyak Pak Narso. Kalau bicara mengenai digital, udah pasti kita sekarang punya sumber daya yang luar biasa. Mungkin 10 tahun yang lalu kita invest sebagai nice to have. Tapi sekarang menjadi the main course. Di banyak perusahaan, orang-orang teknologi, orang-orang digital, itu menjadi lokomotif kemajuan bisnis, karena di situ adalah sumber daya yang luar biasa yang bisa membuat perusahaan bertransformasi dengan luar biasa. Yang berikutnya yang kelima, the right decision. Sekarang sudah pasti karena semuanya berbasis teknologi, keputusan bisa diambil oleh orang yang paling depan dalam waktu yang sangat cepat. Kalau dulu mesti ekskalasi sampai ke kepala stasiun, kepala cabang, sampai ke direksi, saya sangat yakin sekarang authority untuk mengambil keputusan dilakukan di level yang sangat tersebar dan sangat cepat. Dan yang terakhir adalah the right process. Otomatis yang tadinya manual sekarang menjadi digital, menjadi otomasi, ada proses-proses yang mesti disesuaikan, dan ini yang menyebabkan, saya pernah kerja di bank 10 tahun, maker, checker, approval, sekarang dengan satu tombol, automatically inside the digital itself sudah ada verifikasinya. Last but not least, kita akan masuk ke peran yang keempat, silakan, the coach potensial. Kita akan bicarakan bagaimana kita itu melakukan transformasi kepada anggota tim. Saya sangat terkesan dengan sharingnya Bang El mengatakan bahwa mereka ini videonya sangat menyentuh. Bagaimana mereka merasa bahwa ini bukan masalah income. Yes, they need the physical needs. Tapi mereka melakukan edukasi. Mereka tersenyum, mereka melakukan perubahan-perubahan. Rasanya spirit dari video itu intinya adalah bagaimana kita bertransformasi. Saya selalu mengatakan di tengah digitalisasi jangan menjadi pesimis. Nggak ada ceritanya ciptaan Tuhan kalah sama ciptaan manusia. Masalahnya adalah kita tidak terbiasa menggunakan kapasitas insani dengan sebaik-baiknya. Rasanya memberikan feedback, kemudian melakukan coaching, dan as a closing. Kalau malam ini beberapa Best CEO winner itu pernah berinteraksi dengan pemenang-pemenang sebelumnya, menurut saya ini adalah legacy yang luar biasa dari para pemenang CEO sebelumnya.